Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Kuliah Teknik Kimia bersama Adrian Nur. Selamat belajar. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai perancangan tangki storage atau tangki penyimpanan, ya, vessel penyimpanan. Tangki penyimpanan storage biasanya berbentuk silinder, jadi bentuk standarnya ya, bentuknya adalah silinder dengan tutup atas berbentuk conical, ya, dan bagian bawah biasanya bentuknya flat atau datar saja, ya. Untuk standarnya desain storage biasanya adalah menggunakan standarisasi API standar 12C. Ini mungkin gambaran tangki secara lengkap, ya. Jadi tadi bagian tutup atasnya berbentuk conical, ya. Mungkin ada fan, free fan-nya, ya, untuk melepas tekanan jika tiba-tiba naik sampai tekanan tertentu dia akan membuka, ya, sehingga tidak terjadi ledakan, ya. Kemudian biasanya juga dilengkapi dengan ladder, ya, tangga. Bentuk tangga bisa bermacam-macam, ya, bisa pakai cage atau kurungan atau tidak, ya. Kemudian tangganya berbentuk melingkar juga bisa. Kemudian biasanya juga dilengkapi dengan manhole, ya. Ada manhole, kemudian tentu ada nozzle juga, nozzle untuk pengeluaran. Sementara bagian atas itu ada untuk pengisian. Ya, ini bagian-bagian lengkap dari sebuah tangki storage. Nah, dilihat dari ukurannya, ada kita kategorikan untuk storage yang ukuran kecil, sedang, dan besar. Ukuran kecil dan menengah atau yang sedang biasanya tebal bagian silinder. Tebalnya ya, yang kita lihat adalah tebalnya. Bagian silinder 3/16, biasanya langsung diambil 3/16 in dengan diameter sampai 45 feet. Ya, jadi diameternya sekitar 45 feet. Dan perbandingan diameter dan tinggi bagian silinder itu 1:1 atau D sama dengan H. Jadi D per H-nya itu 1 atau D sama dengan H. Untuk standar ukuran yang kecil, kita biasanya pakai yang di tabel 3.3 Brownell and Young. Bisa dilihat nanti di tabel tersebut. Nah, ini tabelnya. Jadi untuk standar tadi tangki kecil, nanti kita lihat adalah kapasitasnya dulu, ya. Kapasitasnya dalam barrel. Ya, biasanya memang minyak ya ini. Ya, tapi bisa juga untuk yang lain, nggak apa-apa. Jadi kapasitasnya barrel. Nanti kita ambil berapa, kemudian nanti kita pilih diameter outside-nya dan tingginya nanti mengikuti, ya. Ini ada beberapa pilihan, nanti bisa langsung kita pilih sesuai dengan kapasitas yang kita desain, jadi tidak perlu menghitung lagi. Sedangkan untuk storage yang besar biasanya diameternya sampai 220 feet, ya, dengan ketinggian sampai mencapai 64 feet. Nah, pada ketinggian tersebut, pada bagian silinder disusun plat dengan ukuran setiap platnya itu ada dua pilihan, bisa ada 72 in atau 6 feet, ya, 6 feet, ya, dan ada yang 96 in atau 8 feet, ya. Nah, ini biasanya disebutnya korsis. Dalam satu plat itu disebut satu korsis. Nah, ini bisa dilihat beberapa korsis, beberapa tingkatan dalam setiap silinder, udah tinggi silindernya. Nah, ini gambaran korsis, ya. Jadi ini ada korsisnya 1, T2 dan seterusnya dari total tinggi H, ya. Kemudian nanti kita desain setiap korsis. Jadi seperti pada desain tangki tinggi. Hanya saja untuk tangki kecil atau tangki kecil seperti tangki sedang dan besar, ya. Tangki besar, ya. Tangki besar itu kita merancangnya di bawah, ya. Kalau kalian ingat tangki yang tinggi itu kita merancangnya dari atas. Tapi sama prinsipnya bahwa yang di bawah itu lebih tebal daripada
korsis yang berada di atasnya. Ya, selalu yang paling tebal itu berada di bawah, semakin kecil dan seterusnya. Ya, kemudian juga tinggi total sampai tercapai pada tinggi yang total. Ya, tapi ini lebih sederhana dibandingkan dengan tentu dibandingkan dengan tangki tinggi karena kita tidak mempertimbangkan gempa, angin dan sebagainya. Ya. Nah ini standarnya tadi yang 70 ini yang 72 in. Jadi biasanya nanti dari kapasitas ya, kapasitas kita pilih yang paling dekat berapa ya. Jadi kapasitas yang tengah ya, yang tengah itu kapasitasnya dalam barrel biasanya ya, dalam berapa barrel. Kemudian kita pilih dan kita tinggal kita akan dapat langsung berapa tingginya sekaligus korsisnya berapa korsis dan juga berapa diameter tangkinya ya. Jadi tidak terlalu sulit sebenarnya untuk desainnya karena udah standarnya. Nah, ini kalau yang pakai 96 in ya. 96 in sama prinsipnya. Jadi nanti kita mencari kapasitas tangki kita berapa ukurannya. Baru kemudian tinggal kita cari di tabel ini berapa tingginya dan berapa diameternya. Kalau ketemu tinggi nanti diambil berapa berapa korsisnya ya, jumlah korsisnya. Ya kalau yang ini yang setiap korsisnya yang 72 96 96 in ya. Tadi kapasitasnya kita pilih dekat ya, lebih besar tapi yang lebih dekat. Jadi kapasitas standar yang ada di sini. Nah, hubungan diameter dan tinggi jadi tadi diameter sama tingginya biasanya kalau yang tangki kecil itu 1:1 ya. Tapi kalau yang lain mungkin bisa kita lihat di sini hubungan antara diameter dengan tinggi. Nah, biasanya pertimbangan utamanya jelas masalah biaya ya, cost. Nah, kita lihat untuk C1 itu biaya fabrikasi untuk bagian sel dolar per feet kuadrat. C2 untuk bagian dasar ya sama dolar per feet kuadrat, C3 untuk bagian atap, C4 untuk fondasi dan C5 untuk tanah ya. Nah, sedangkan luas setiap bagian dinyatakan dengan luas sel yaitu PDH ya, keliling kali tinggi ya bagian sel. Sementara bagian tutup atas ya tadi 1/4 PD kuadrat ya. Jadi luas bagian atas maupun bagian atap kan sama 1/4 PD kuadrat. Atas dasar harga dan luasan setiap bagian storage akan didapatkan hubungan antara diameter dan tinggi storage. Jadi nanti kita lihat perbandingan diameter dengan tinggi storage-nya. Untuk tangki yang ukuran kecil kurang dari tebalnya ya kurang dari 1/4 in, D itu sama dengan 2H kali C1, jadi sebanding diameternya sebanding dengan biaya untuk C1 berbanding terbalik dengan dibagi dengan C2 bagian dasar, bagian atap, C3 bagian atap, C4 untuk fondasi dan C5 untuk bagian tanah. Sedangkan untuk storage yang ukuran besar itu D-nya diameternya adalah 4 kali H dikali dengan C1 sebanding dengan C1 bagian sel, biaya sel dibagi dengan C2 bagian dasar, C3 bagian atap, C4 bagian fondasi dan C5 untuk tanah. Nah, untuk storage kecil terbuka 2H, C1 per C2 plus C3 plus C4 C5 ya. C1 jadi bagian sel itu kira-kira sama dengan C2 ya. C1 jadi bagian sel itu sama dengan bagian biaya untuk bagian dasar. Sementara C3, C4 dan C5 karena tangki kecil itu bisa kita abaikan. Maka secara umum akan kita peroleh bahwa diameter tangki itu sama dengan 2 kali tinggi tangki ya, untuk storage yang kecil. Sedangkan untuk storage kecil yang tertutup ya sama C1 sama dengan C2 sama dengan C3 ya. C1 sama dengan C2 sama dengan C3
Sementara C4 dan C5 itu bisa kita abaikan, ya, sama dengan 0. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa diameter tangki itu sama dengan tinggi tangki atau D sama dengan H. Kemudian untuk tangki yang besar, D sama dengan 4H, C1 per C2 plus C3 plus C4 dan C5, maka C1 itu kira-kira nya sama dengan 2 kali C2 atau sama dengan juga dengan C3, ya. Sementara C4 dan C5 kita abaikan. Kalau kita substitusikan semuanya dengan C2, dengan C1 atau dengan C2 semua, maka kita dapatkan bahwa diameter tangki itu sama dengan 8 per 3H. Ya, 8 per 3H. Kemudian hubungan tebal dan diameter storage. Ya, ini saya kira sudah kita bahas di sebelumnya, bahwa kalau untuk yang arah axial stress ke arah ya, sejajar dengan sumbu itu adalah P diameter internalnya kalikan inside diameter dibagi dengan 4 kali allowable working stress-nya, ya, per square inch, dibagi lagi dengan E, itu adalah efisiensi join, ya, pengelasannya, ya, ada tabelnya bisa dilihat, plus C, ya, plus C itu faktor nya. Sementara untuk arah sirkumferensial, stress ke arah sirkumferensial hampir sama, cuman hanya dibagi dengan 2, ya, karena arah jari-jari, ya, jadi setengahnya jari-jari saja, ya, sehingga per 2. Nah, untuk kita tadi sebenarnya dari persamaan tadi kemudian kita substitusikan dengan berbagai angka sudah kita peroleh, maka untuk yang pakai double welded butt joint construction, ya, angkanya kan udah tahu nilai E-nya, maka T itu adalah 0,000146 H minus 1 kali diameter C, ya. Untuk yang double, kalau joint constructionnya pakai double full field lap, ya, nah, pakainya konstantanya 0,000160. H itu tingginya dikurangi dengan 1 kali diameter plus C faktor proporsinya. Nah, untuk menghitung tebal setiap course, ada dua macam, ya, yang pakai 6 feet atau 72 in, atau yang 8 feet pakai yang 96 in. Nah, ini kalau yang pakai 8 feet, ya, nah, caranya adalah H dikurangi minus 1, H dikurangi dikurangi 8, dikurangi 1, H dikurangi yang 3, H dikurangi 2 kali 8. Dan yang course keempat, tebalnya H dikurangi 3 kali 8 dikurangi 1, ya. Setiap course-nya itu kan 8 feet, ya. Jadi ini hanya dalam satuan feet, tapi nilai akhir T-nya itu nanti ketemunya dalam satuan inci, ya, tebalnya. Nah, ini nanti tadi course-nya, ya, di bawah itu paling tebal. Kita ngitung dari paling bawah, semakin ke atas nanti akan semakin tipis. Ya. Oke, kalau yang ini yang 8 feet, ya, kurang lebih gitu, ya. Oke, kemudian kalau tebal ini T, ya, kalau bentuk konikal, ya, saya kira sudah juga, itu adalah P kali D dibagi dengan 2F kali sinus theta. Kalau yang dasar, bagian dasar, biasanya digunakan platnya standar 72 in dengan tebal 1/4 in, kemudian digunakan pengelasan 1/4 in, ya. Untuk penggunaan plat yang 96 in digunakan tebal 1/4 in untuk umur yang lebih pendek. Untuk umur yang lebih panjang bisa digunakan tebal 5/16 in.